Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul yang ingin saya ambil ini ada kaitannya dengan posisi energi kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah masih ada seseorang yang mengirimkan suatu unsur mistis terhadap diri kamu, di mana unsur mistis ini terjadi di bulan ini? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi komitmen kamu. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi komitmen kamu? Karena memang komitmen kamu itu hanya sebatas kesenangan, keceriaan, dan kegembiraan. Bukan seperti komitmen yang mengarahkan diri kamu dalam situasi agar kamu bisa bahagia. Kamunya sendiri yang menganggap komitmen kamu itu adalah suatu bentuk komitmen yang bisa memberikan suatu kemampuan secara ketulusan agar ketulusan kamu bisa memberikan imajinasi untuk komitmen kamu tersebut. Kamunya sendiri yang terlalu berhayal agar komitmen itu bisa membuat diri kamu merasakan yang namanya ketenangan. Tetapi secara realita, apa yang menjadi imajinasi kamu tidak terjadi. Malah apa yang diinginkan oleh orang yang kamu prioritaskan, itu yang terjadi. Karena orang yang kamu prioritaskan menganggap kondisi komitmen yang dia jalankan terhadap diri kamu hanya sebatas keceriaan saja, kesenangan saja.
Kalau dia menganggap komitmen yang pernah dia bina terhadap diri kamu suatu bentuk komitmen yang bersifat sakral, lantas siapa yang ada di samping kamu untuk saat ini? Bayangan kamu atau manusia itu? Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng. Ini kartu yang berbicara mengenai 3 cawan. 3 cawan dalam arti apa? Berbanding terbalik, bertolak belakang antara diri kamu dengan manusia yang kamu prioritaskan atas dasar komitmen. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah masih ada seseorang yang sengaja untuk mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu? Saya mengatakan masih ada. Masih ada seseorang yang memiliki iri hati terhadap diri kamu. Masih ada seseorang yang menganggap kondisi kamu yang kamu nikmati dengan kesendirian kamu, dengan cara kebebasan kamu, seseorang merasa tidak terima. Nih, Three of Cups. Tidak mau melihat diri kamu bisa mendapatkan yang namanya keadaan kehidupan yang penuh dengan keceriaan. Masih ada seseorang berniat jahat untuk memperlakukan unsur mistis terhadap diri kamu. Muncul kartu Seven of Coin sama dengan Seven of Pentacles yang terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 koin dari ke-7 koin yang saya katakan tadi, 1 koin yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Ini seperti ingin melihat keadaan kamu bersedih. Seperti seseorang ingin mencoba untuk membuat keadaan kehidupan kamu tidak bisa berkembang, tetapi selalu merasakan yang namanya kegagalan. Saya kira ketika saya mengangkat kedua kartu yang saya pegang ini dengan judul yang saya ucapkan tadi, tidak ada orang yang bersifat iri hati terhadap diri kamu. Ternyata masih ada orang yang bersifat iri hati terhadap diri kamu. Ini bukan hanya iri hati saja, tetapi mencoba untuk membuat diri kamu ini, apapun yang kamu lakukan, semuanya harus bersifat gagal. Coba kamu pikirkan, kenapa kondisi kamu selalu saja berputar seperti roda yang tidak bisa memberikan hasil, padahal diri kamu sudah berusaha untuk memberikan yang namanya perubahan. Ada seseorang ini, Wak Geng. Dan seseorang yang saya katakan ini keberadaannya tidak berbeda jauh dari keberadaan kamu. Sangat erat kaitannya seseorang ini yang pernah kamu tolong, yang pernah bertengkar terhadap diri kamu, yang pernah memperlakukan diri kamu tidak baik, yang pernah meremehkan kamu, yang pernah kamu berikan situasi kebaikan kamu. Muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik 3 arti saja. Kebodohan, kemurnian, dan pemerasan. Kalaupun 3 arti yang saya katakan tadi, saya kaitkan di dalam judul yang saya katakan tadi, ini bisa saja ada kaitannya. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Karena memang seseorang yang memperlakukan kondisi kamu dengan cara unsur yang tidak baik, itu tujuannya hanya membuat kehidupan kamu agar kamu tidak memperoleh suatu bentuk kemurnian. Agar diri kamu ini merasa seperti menerima keadaan stuck di tempat. Ini dia, The Fool.
Muncul kartu Two of Coin. Terdiri dari dua koin, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari kedua koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Bisa saja seseorang yang memperlakukan diri kamu dengan unsur mistis di bulan ini agar tujuan membuat keadaan keuangan kamu tidak bersifat stabil. Jadi apapun yang kamu lakukan pasti ujung-ujungnya ini tidak bersifat stabil melainkan ketidakstabilan. Muncul kartu Judgment. Kebangkitan dari situasi kehancuran, awal dari situasi kematian. Kalau saya menggabungkan kalimat yang barusan saya katakan tadi terhadap judul yang saya ucapkan tadi, ya unsur mistis masih berbicara terhadap diri kamu di bulan ini, di mana unsur mistis tersebut hanya untuk membuat diri kamu dalam keadaan membusuk. Membusuk dalam arti apa? Di bulan ini, kamu akan diuji secara kesabaran. Kamu akan diuji secara mental dan pembawaan energi kamu pun seperti pembawaan energi yang penuh dengan kebingungan dan kegelisahan. Jadi, saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu agar kamu ini tetap mengkoneksikan jiwa spiritual kamu terhadap Sang Pencipta. Judgment, wah geng. Saya rasa sangat kuat ini energi yang berbicara secara negatif dari seseorang yang tidak mau melihat perubahan diri kamu secara nyata di bulan ini. Muncul kartu Ten of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Tujuan seseorang masih mempergunakan mistis terhadap diri kamu agar diri kamu runtuh secara total. Ini kartu yang berbicara mengenai keruntuhan. Bisa saja di bulan ini posisi kamu itu masih dalam posisi yang bersifat sial, belum bersifat beruntung. Belum ada keberuntungan yang akan terjadi terhadap diri kamu di bulan ini akibat dari ulah seseorang yang mempermainkan unsur mistis terhadap diri kamu dengan rasa iri hati. Muncul kartu The Sun, unsur semesta. Kalaupun saya mengatakan unsur semesta saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, lagi-lagi ini semesta mencoba untuk mengembalikan keadaan kamu, tetapi cara mengembalikan terhadap diri kamu, memperingatkan diri kamu masih tetap mengkoneksikan unsur positif yang ada di energi kamu secara jiwa spiritual kamu agar kamu berbicara secara komunikasi terhadap Sang Pencipta. Ini semesta akan membuktikan siapa seseorang yang memperlakukan diri kamu seperti ini dengan unsur mistis di bulan ini. Semesta akan memperlihatkan terhadap diri kamu dari seseorang dengan tujuan yang tidak baik terhadap diri kamu di bulan ini. Ada pergerakan dari semesta yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dari seseorang yang memperlakukan diri kamu ini dengan unsur mistis. Wah, geng. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dengan berbagai kartu yang saya pegang ini.
kemunculan kartu The Sun sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari berbagai kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana pemikiran kamu untuk merespon dan menyikapi apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.